Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwayan Rangga Pinastawa dalam mata kuliah pemrograman web. Nah, pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang PHP, yaitu salah satu pemrograman web yang mana bersifat server-side scripting. Nah, mengapa kita harus mempelajari PHP? Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui karena kita mempelajari PHP dikarenakan PHP ini mudah dipelajari. Materinya belajar itu melimpah, teman-teman bisa mencari di internet itu banyak sekali materinya. PHP bersifat open source yang pasti itu gratis. Kecepatannya yang tinggi, banyaknya pilihan database, fleksibilitas tinggi, multi-platform. PHP juga selalu diperbaharui, serta mendukung layanan cloud. Dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari lebih jauh tentang PHP, mulai dari fungsi PHP, sintaks dasar PHP, case sensitif, cara memberikan komentar pada coding PHP, kemudian bagaimana PHP dan HTML itu bisa saling bekerja sama dalam arti bisa disisipi, kemudian PHP dan juga CSS, serta PHP dan juga MySQL. Nah, fungsi PHP sendiri itu adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. PHP menyediakan berbagai fungsi bawaan dan memungkinkan pembuatan fungsi custom, yang mana bisa kita kustomisasi tersendiri. Kemudian sintaks dasar PHP. Sintaks dasar PHP ini dimulai dengan garis miring, buka kurung, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya tutup kurung, seperti itu. Jadi di dalam itu kita bisa menuliskan PHP. Jika kita tidak memulai dengan sintaks dasarnya, maka PHP tidak akan dieksekusi, seperti itu. Kode PHP ini dapat disisipkan di dalam HTML untuk membuat halaman web menjadi lebih dinamis. Ada juga case sensitif, yang mana PHP ini sangat case sensitif, yang artinya nama n kecil dan juga nama n besar, variabel itu akan dianggap berbeda. Juga bagaimana caranya kita memberikan komentar. Nah, dalam HTML sendiri, kalau kita ingin memberikan komentar di dalam sintaks dasar PHP, itu kita akan memberikan dengan slash atau garis miring 2 kali, double slash. Sedangkan komentar blok menggunakan slash bintang, kemudian ditutupi dengan bintang slash, seperti itu. Di sini ada PHP dan juga HTML. Nah, PHP dapat disisipkan di dalam HTML menggunakan tag seperti yang tadi saya bilang, sintaks dasar PHP. Ini memungkinkan penamaan logika PHP di dalam struktur HTML, jadi akan dibedakan. Kemudian PHP dan juga CSS. PHP dapat digunakan untuk menghasilkan nilai-nilai yang dinamis yang diterapkan properti CSS, contohnya menggunakan nilai variabel PHP dalam atribut style.html. Kemudian ada PHP dan MySQL. PHP sering digunakan bersama dengan MySQL untuk mengakses dan memanipulasi data yang ada di dalam database. Fungsi-fungsi khusus PHP seperti MySQL query dan MySQL fetch array ini digunakan untuk berinteraksi dengan MySQL. Terdapat materi-materi lainnya selain video pembuka ini yang bisa teman-teman pelajari di dalam Leads, itu berupa video pembelajaran lainnya, materi PPT teks tertulis seperti itu, kemudian yang mengarahkan ke web, yang mana bisa teman-teman pelajari. Dengan diharapkan setelah mempelajari materi-materi tersebut, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar dari PHP, serta mengimplementasikan dan menggunakan elemen-elemen PHP
dalam pembuatan web. Terdapat serangkaian tugas dalam materi perkuliahan yang ke-10 ini. Mulai dari pretest dan juga post-test hingga tugas. Sebelum mempelajari materi yang ada, teman-teman sekalian diminta untuk mengerjakan pretest. Yang mana setelah mengerjakan pretest, teman-teman akan mempelajari materi yang ada, kemudian akan mencoba mengerjakan post-test untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman teman-teman sebelum dan sesudah mempelajari materi yang diberikan. Setelah pretest dan post-test, kami juga akan memberikan tugas. Tugas di sini diharapkan untuk membuat sebuah aplikasi pendaftaran sederhana menggunakan PHP. Nah, aplikasi ini akan mengumpulkan informasi dasar dari pengguna, menyimpan dan menampilkan pesan konfirmasi. Jadi, aplikasi pendaftaran ini itu yang harus kalian buat ada beberapa fitur. Yang pertama, formulir pendaftarannya. Jadi di dalamnya ada nama, alamat, serta kata sandi, alamat email, serta kata sandi. Kemudian validasi formulir. Jadi kita buat menggunakan PHP untuk validasi sederhana. Jadi validasinya untuk memastikan semua bidangnya terisi. Jadi tidak ada yang kosong. Kalau ada yang kosong nanti harap diisi terlebih dahulu, seperti itu. Pastikan juga alamat email memiliki format yang benar. Jadi harus ada @ seperti itu. Nah, di format tersebut jika tidak benar, berikan contoh. Jadi contoh format yang benar seperti apa. Kemudian jika terdapat kesalahan, tampilkan pesan kesalahan di halaman. Namun jika semuanya sudah terpenuhi, maka pengguna berhasil mendaftar dan diarahkan ke halaman konfirmasi. Tampilan pesan sederhana yang menyambut pengguna dan menunjukkan informasi yang mereka telah masukkan. Sekian video pembuka materi yang saya kasihkan. Semoga teman-teman dapat mempelajari materi-materi yang ada pada pertemuan ke-10 ini dengan lebih mudah, kemudian lebih paham, berguna untuk teman-teman sekalian dalam memahami PHP dan bisa dengan mudah membuat sebuah web yang lebih dinamis, tidak monoton, seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.